Dewan Masjid Indonesia mengeluarkan surat edaran yang isinya anjuran membagi sholat Jumat menjadi 2 gelombang berdasarkan ganjil genap nomor telepon seluler. Karena itu maka solusinya ya harus 2 shift dan itu sudah disetujui oleh Majelis Ulama. MUI dalam hal ini berprinsip bahwa sholat Jumat itu hanya 1 kali di sebuah masjid. Allah dari Bekasi ingin bertanya, bagaimana hukum sholat Jumat 2 gelombang itu, Bu ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat Jumat 2 gelombang. Sekarang kita bicara tentang sholat Jumat di satu kampung dengan 2 Jumatan dulu. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i tidak diperkenankan di satu kampung dengan 2 Jumat. Dan baru akan diperkenankan selain mazhab Syafi'i mah oke, tidak ada masalah. Di dalam mazhab Imam Syafi'i bahwasanya selain mazhab Syafi'i dan juga mazhab Imam Ahmad, di dalam satu kampung tidak ada 2 Jumat. Kecuali ada darurat dan hajat. Hajatnya adalah jika masjid tersebut tidak cukup, maka boleh membuat Jumatan lagi di tempat yang lain, di kampung yang sama. Tidak cukupnya ini pun ulama Syafi'i, mazhab Syafi'i berbeda-beda. Apakah tidak cukupnya orang yang dihitung bilangan Jumat, yakni syarat i'tidad termasuk musta'tinin, atau syarat wajib, orang yang wajib, syarat yang wajib Jumat, atau bagi orang yang pertama adalah tidak mencukupi untuk orang yang dianggap dalam bilangan 40. Yang kedua, tidak cukup untuk orang yang wajib melakukan Jumat. Yang ketiga, tidak cukup untuk orang yang sah Jumatan. Yang keempat, tidak cukup untuk semua orang di kampung itu. Artinya, di dalam mazhab Imam Syafi'i pun pada akhirnya melebar, luas sehingga bisa bergabung dengan mazhab yang lain. Sehingga kami himbau, jika ada 2 masjid di satu kampung, hendaknya kita tidak perlu berantem gara-gara itu semua, pun masjid sudah diadakan. Kalau belum dibangun, baru kita nasihati, satu saja yang pakai Jumatan. Tapi kalau sudah dipakai dua-duanya, yuk komunikasi yang baik, menjalin hubungan yang baik, dan ikutkan mazhab yang lain. Atau mazhab Syafi'i kan ada 4 model tadi, bisa dikatakan sah. Ini adalah berbilangnya Jumatan di satu kampung. Nah, kalau satu Jumat diulang, ini dilihat keadaannya. Kalau masjid, kalau di kampung nggak ada masalah, yang nggak sah yang kedua, aneh-aneh. Sip yang kedua, habis Jumatan, masbuk, Jumatan lagi. Ya nggak ada begitu. Kalau di satu kampung misalnya, masjid di kampung sini lah, di sini sudah ini ada santri ya, ini sudah Jumatan. Oh ya telat, Jumatan lagi. Oh nggak ada itu. Tapi jika kasusnya adalah di sebuah negeri atau sebuah tempat yang masjidnya itu memang tidak mencukupi, mungkin peraturan sebuah negara tidak boleh mengadakan satu kegiatan yang sampai melebar ke jalan demi keamanan. Ada di sebagian tempat di negeri-negeri yang non muslim, negeri-negeri kafir, itu ada diizinkan ibadah tapi hanya di lingkup tempat ibadah. Kami dengar ada salah satu masjid di Singapura sampai berapa kali, kemudian di beberapa negeri di Eropa sana dia ada sampai 2 kali atau 2 kali. Kenapa? Dengan gelombang yang pertama nggak cukup. Jadi kalau dipaksain nanti akan melebar ke jalan dan mengganggu negara. Atau di sebuah tempat yang subhanallah, kalau tidak sholat di dalam masjid nggak akan mampu. Kenapa? Dinginnya di bawah 0 derajat. Di negeri-negeri dingin sana. Nah ini kasusnya berbeda. Pertanyaan ini kalau untuk orang Indonesia nggak ada. Ngapain aneh banget sholat di Indonesia pakai 2 gelombang, masjid banyak. Ini kalau kasusnya misalnya di negeri-negeri kafir yang memang ada aturan-aturan, atau di tempat yang dinginnya luar biasa sehingga nggak mungkin melakukan sholat kecuali di tempat yang tertutup dan jamaahnya banyak, sehingga bisa saja dijadwal kampung sebelah kalau ingin Jumatan. Padahal kalau sudah ada dingin yang sangat, dia termasuk itu min a'dzaril Jum'ati, boleh nggak Jumatan. Cuman mungkin karena di negeri kafir kami ingin jadikan Jumatan adalah momen pertemuan kami semuanya. Jadi ada khutbah dan sebagainya. Bagaimana kalau mengadakan yang demikian? Jadi gelombang pertama kampung A, blok A, berapa jumlah orangnya di calling, semuanya memenuhi masjid ya cukup. Kalau ini kan ditutup karena nggak mungkin di luar. Kalau dibuka pintunya dingin sekali. Dan di dalamnya ada penghangatnya. Anda tidak merasakan ini semuanya. Yang merasakan bahwa suhu udara sampai min 20. Ya, tinggal ngasih sirup saja jadi es degan.
Itu dingin sekali, mungkin sekali. Nah, para ulama mengatakan dalam keadaan darurat semacam itu boleh dilaksanakan, tapi diatur. Karena apa? Kadang orang ingin rindu melaksanakan sholat Jumat. Pengen, kayak apa sih rasain Jumatan? Atau di sebuah negeri kalau terlalu ramai dilarang. Ya sudah, di grup. Jadi blok ini Jumatan pertama. Blok kedua adalah ini. Ini adalah dalam keadaan darurat. Jangan dipukul rata hukum ini. Berbeda. Jadi kalau seperti itu diperkenankan membuat gelombang kedua Jumatan untuk hajat darurat seperti yang disebutkan tadi. Negara tidak mengizinkan lober sampai jalan karena peraturan lalu lintas dan sebagainya, atau karena kasus kesehatan untuk fisik dan sebagainya. Seperti tempat yang sangat dingin. Jika hal-hal semacam ini, maka menjadi diperkenankan untuk membuat gelombang yang kedua. Adapun gelombang yang kedua ini, di situ disebut para ulama, apakah dengan khutbah baru lagi atau cukup dengan khutbah yang pertama? Nah, sementara dalam mazhab kita Imam Syafi'i antara khutbah dengan sholat harus segera. Maka hendaknya membuat khutbah baru lagi. Begitu. Ini adalah khilaf. Intinya diperkenankan baik dengan cara khutbah yang pertama atau dengan khutbah yang baru lagi. Jadi grup murni. Selesai bubar pulang, gelombang berikutnya adalah datang biar aman. Supaya tidak mengganggu, karena syiar juga perlu dijaga satu sisi, tapi kalau mengganggu peraturan pemerintah yang ada bisa menjadi Islam nanti menjadi sebab dijauhkan atau dimusuhi. Jadi karena darurat menjadi diperkenankan, tapi mohon ini tidak berlaku di negeri ini. Negeri aman, gak ada masalah, masjid gede, tetangga masjid juga ada, gaya banget. Gelombang kedua nggak ada, tidak sah kalau di negeri ini. Tidak diperkenankan. Itu hanya negeri-negeri termasuk tadi negeri kafir yang punya kasus seperti yang disebutkan tadi. Wallahu a'lam.